Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nur Maharani dengan nomor NIM 4130022056. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang optimalisasi sarana dan prasarana sekolah untuk meningkatkan prestasi belajar siswa sekolah dasar guna memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen pendidikan. Selanjutnya yaitu topik pembahasan. Yang pertama ada langkah-langkah kebutuhan sarana dan prasarana dipenuhi secara efektif dan efisien. Yang kedua, pentingnya peran pengelolaan sarana prasarana pada kegiatan pendidikan. Yang ketiga, tantangan dalam optimalisasi sarana dan prasarana. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu hubungan antara sarana dan prasarana. Latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam membangun generasi penerus yang kompeten, kreatif, dan memiliki daya saing global. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, sekolah dasar menjadi jenjang pendidikan formal pertama yang memegang peran penting dalam membentuk dasar kemampuan akademik, sosial, dan karakter siswa. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan berbagai faktor pendukung yang dapat menunjang proses pembelajaran secara optimal. Salah satunya, faktor utamanya adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Langsung saja pembahasan. Langkah penting untuk memastikan bahwa kebutuhan sarana dan prasarana dipenuhi secara efektif dan efisien. Dari hasil kajian pustaka tentang tahapan perencanaan, bahwa fase perencanaan sarana dan prasarana pendidikan melibatkan sejumlah langkah penting untuk memastikan bahwa kebutuhan sarana dan prasarana dipenuhi secara efektif dan efisien, sehingga mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Berikut adalah hasil penelitian yang telah dilakukan tentang fase-fase di bawah ini. Yang pertama, mengumpulkan informasi dan analisis data. Tahap ini merupakan tahap pertama dalam perencanaan sarana dan prasarana dan melibatkan pengumpulan dan analisis data terkait kebutuhan sarana dan prasarana. Hal ini juga mencakup mengevaluasi kondisi sarana dan prasarana saat ini, kemudian menemukan kebutuhan baru dan memproyeksikan kebutuhan masa depan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan. Setelah data dan informasi telah dikumpulkan, langkah selanjutnya yaitu menentukan jenis, jumlah, dan spesifikasi sumber daya dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran dan kegiatan pendidikan. 3. Mengidentifikasi tujuan dan prioritas. Fase ini melibatkan penentuan tujuan dan prioritas pengadaan sarana dan prasarana, yang mana berfungsi untuk memastikan bahwa pengadaan dapat dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan anggaran dan kebutuhan. Yang keempat, membentuk alternatif penyelesaian. Setelah mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas, langkah selanjutnya yaitu membangun alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu mencakup mempertimbangkan berbagai jenis pengadaan seperti membeli sesuatu, membangun, merenovasi, atau menerima hibah. Yang kelima yaitu implementasi, penilaian, dan perubahan. Implementasi rencana pengadaan adalah langkah selanjutnya setelah pembuatan alternatif penyelesaian. Selain itu, tahap ini melibatkan menilai efektivitas pengadaan sumber daya dan prasarana, serta melakukan perubahan atau penyesuaian jika diperlukan, untuk memastikan bahwa sumber daya dan prasarana yang diperoleh dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pendidikan. Pembahasan yang kedua yaitu pengelolaan sarana prasarana yang memiliki peran paling penting pada kegiatan pendidikan. Pengelolaan sarana prasarana berperan paling penting pada kegiatan pendidikan karena sarana dan prasarana adalah salah satu faktor yang menunjang keberhasilan serta kesuksesan aktivitas dalam pendidikan. Sarana dan prasarana yang dikelola dengan baik merupakan kunci untuk mengetahui fasilitas tersebut memberikan manfaat atau tidak, sehingga pengelolaan sarana dan prasarana
harus dilakukan dengan baik dan efektif agar fungsi dan manfaat barang tersebut dapat tersalurkan. Selain itu, sarana dan prasarana dapat sangat dibutuhkan pada jalannya pendidikan, baik itu yang langsung maupun tidak langsung. Pada kegiatan pendidikan, fasilitas harus memenuhi standar untuk menciptakan suasana yang efektif pada kegiatan pembelajaran. Sarana dan prasarana yang baik serta pengoptimalan yang baik sangat membantu dalam keberhasilan peningkatan prestasi siswa. Meningkatkan prestasi siswa melalui manajemen sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana peserta didik, guru, serta staf dan karyawan sekolah sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Bahasan yang ketiga yaitu tantangan dalam optimalisasi sarana dan prasarana. Yang pertama ada keterbatasan anggaran, yang mana menjadikan tantangan utama dalam optimalisasi sarana dan prasarana di sekolah, yaitu ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi keterbatasan ini, di antara lain minimnya alokasi dana pendidikan, ketergantungan pada dana bantuan, kurangnya sumber pendanaan alternatif, dan biaya perawatan yang tinggi. Yang kedua, kesadaran dan komitmen. Optimalisasi sarana dan prasarana membutuhkan kesadaran dan komitmen dari berbagai pihak, termasuk guru, kepala sekolah, orang tua, dan siswa. Dalam poin ini terdapat beberapa tantangan, yaitu kurangnya pemahaman akan pentingnya fasilitas pendidikan, manajemen sekolah yang tidak optimal, kurangnya kepedulian masyarakat, pengelolaan fasilitas yang buruk. Yang ketiga, akses yang tidak merata. Perbedaan akses antara sekolah di daerah perkotaan dan perdesaan menciptakan kesenjangan dalam optimalisasi sarana dan prasarana, yaitu perbedaan infrastruktur dasar. Sekolah di daerah perkotaan cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap listrik, internet, dan transportasi dibandingkan sekolah di daerah pedesaan atau terpencil. Kemudian, distribusi bantuan yang tidak merata. Program bantuan pemerintah atau lembaga seringkali lebih fokus pada sekolah yang mudah dijangkau, sehingga sekolah di daerah terpencil kurang mendapatkan perhatian. Kurangnya ketersediaan sumber daya lokal. Di daerah terpencil sulit ditemukan sumber daya lokal seperti kontraktor atau teknisi yang dapat membantu membangun atau memperbaiki fasilitas. Pembahasan yang keempat yaitu hubungan sarana dan prasarana pendidikan. Hubungan sarana dan prasarana pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung prestasi siswa. Fasilitas yang memadai seperti ruang kelas yang nyaman, media pembelajaran, laboratorium, dan akses teknologi dapat membantu meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Selain itu, fasilitas pendukung seperti toilet yang bersih, ruang rekreasi, serta area olahraga dan seni tidak hanya menunjang kesehatan siswa, tetapi juga mengurangi stres dan meningkatkan motivasi belajar. Dengan sarana yang lengkap, guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang inovatif sehingga siswa lebih efektif dan aktif serta termotivasi dalam belajar. Keberadaan sarana dan prasarana yang baik juga berkontribusi pada peningkatan rasa percaya diri dan semangat kompetisi siswa. Mereka akan lebih bangga terhadap sekolah yang memiliki motivasi yang lebih besar untuk berprestasi. Studi menunjukkan bahwa sekolah dengan fasilitas yang memadai cenderung menghasilkan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah yang kekurangan fasilitas. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana harus menjadi prioritas untuk mendukung tercapainya pendidikan yang berkualitas. Kesimpulan, manajemen sarana dan prasarana pendidikan sangat penting untuk mendukung keberhasilan belajar mengajar dan meningkatkan prestasi siswa. Dengan perencanaan yang sistematis seperti pengumpulan data, identifikasi kebutuhan, dan evaluasi, fasilitas pendidikan dapat dikelola secara optimal.
Sarana pembelajaran seperti meja, kursi, papan tulis, serta infrastruktur lainnya seperti ruang hijau dan lapangan bermain harus disesuaikan dengan kebutuhan semua pihak. Pengelolaan yang baik tidak hanya mendukung pembelajaran di kelas, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan potensi akademik dan non-akademik siswa. Agar sarana dan prasarana dapat berfungsi secara maksimal, sekolah perlu melakukan perawatan rutin, memanfaatkan teknologi modern, dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Prioritas harus diberikan kepada kebutuhan mendesak seperti anggaran. Sementara pemanfaatan teknologi seperti sistem inventaris digital dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan. Kerjasama dengan pemerintah, masyarakat, dan lembaga lain melalui program bantuan juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas yang memadai. Langkah-langkah ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan mendukung hasil belajar siswa secara optimal. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.